Halo, selamat datang di channel Putra Komar. Hari ini gue ada di Pool Bluebird di daerah Ciputat. Nah, ini mobil apa yang gue bawa? Nah, ini mobil gue, ini mobil bekas taksi. Nah, bekas taksi kilometernya banyak, mobilnya rusak. Tapi jangan salah, perawatan Bluebird itu lebih bagus ya. Bagus, sangat bagus juga sih. Jadi perawatan itu lebih terawat dibanding yang lain gitu loh. Jadi perawatan resminya terus, selama sebulan sekali dia terus. Jadi untuk mesin lebih terawat dibanding yang lain gitu loh. Dan sama juga seperti rawatan mobil pribadi lainnya. Nah, sekilas mobil ini persis seperti mobil-mobil Vios yang berkeliaran di sekitaran sini. Nah, mobil ini tahun 2014. Nah, mobil ini tuh bekas taksi dengan kilometer yang lumayan rendah. Kilometernya kalau nggak salah sekitar 230.000 udah kemana aja. Namanya ini mobil bekas taksi, jadi bukan bekas pribadi gitu loh. Ini dengan spek seperti ini kalian udah bisa bergaya lah, bisa street racing, udah bisa stance, jadi tinggal modal sedikit lagi udah rapi gitu loh. Jadi mobil ini tuh lebih dengan budget segitu lebih dapat yang lebih sporty dibanding dengan mobil lainnya. Kalau ini itu kan dengan sekitaran harga 70 juta udah dapat mobil sesporty ini. Nah, kalau buat mobil lainnya kayaknya dapat apa? Kayaknya dapat Datsun deh. Nah, Datsun atau yang lainnya gitu loh. Mobil ini dengan memakai mesin 1NZ dengan mobil yang sebelumnya di Vios Gen 2 atau Gen 1. Nah, kelebihannya apa nih mobil yang lama atau yang belum? Nah, kelebihannya itu adalah lebih di tampilan ya. Di tampilannya dia lebih modern. Tapi ya gimana ya, namanya bekas taksi nggak ada yang namanya fog lamp, peleknya masih kaleng. Nah, itu kan masih standar ting-ting banget. Nah, terus kita lihat deh mesinnya. Nah, mesinnya ini nggak beda dengan mesin Vios yang sebelumnya, yang Gen 2. Nah, mesin ini kalau nggak salah ya, sekitaran horsepower itu sekitaran 104 horsepower. Kalau tidak salah ya, gitu. Nah, dengan tenaga segitu, dengan mobil seperti ini, itu apalagi buat daily, hitungannya lebih irit sih. Terus perbandingan bensinnya itu 1:14 atau 15 itu dalam kota, dalam pembawaan yang standar. Gimana caranya supaya 1:15 atau 14? Itu cara bawanya ada di YouTube gue di video sebelumnya. Nah, untuk mesinnya ini terima rapi, kondisi seperti ini di saat bapak atau ibu ingin membeli mobil ini, kondisinya rapi seperti ini, sangat bersih. Tapi ada PR satu di mesin ini yang pasti harus diganti untuk kedepannya. Karena apa? Ini mobil kilometernya jauh, jadi engine mountingnya itu kekuatannya berkurang, jadi agak sedikit bergetar ya. Tapi AC sih gue jamin dingin, karena ini dingin semua mesinnya. AC-nya ya, maksudnya. Nah, oke, sekarang kita lihat interiornya. Nah, ini interiornya seperti ini, lebih mewah dibanding mobil Vios Gen 1 atau Gen 2 sebelumnya yang speedometer di tengah. Kalau gua lihat speedometer di tengah itu kayaknya jauh gitu buat ngelihatnya. Jadi kalau misalnya kita kecepatan berapa, kita harus ke kiri, nggak ke bawah gitu. Nah, kalau yang ini lebih modern, bentuknya kurang lebih seperti Yaris yang terbaru sih. Gitu loh, bisa dilihat kilometernya, terus sama kita lihat dalamnya ya, jok belakangnya. Nah, ini posisi duduknya juga nyaman banget deh. Jadi dengan posisi tinggi gua yang kurang lebih 175 ke atas, nah ini posisi masih enak dan nggak pegel. Untuk harga segitu sih, dengan harga 70 juta worth it sih, nyaman banget. Wah, nah sekarang kita lihat bagasinya yuk. Nah, bagasinya cukup luas ya. Jadi bisa naro koper ini. Naro koper yang cukup besar. Bawa makanan atau apa, itu sih lumayan besar lah. Kapasitasnya gue nggak terlalu paham berapa liternya, tapi ini cukup besar buat mobil di harga yang di bawah 100 juta. Tuh. Untuk kondisi belakangnya, yang membedakan dengan Vios ada tulisan Limo, tapi ini karena emang posisi mau dijual,
Jadi ini dicopotin, sedikit nyaru. Sedikit nyaru. Nah, ini peleknya memakai ring 14 dengan ukuran 175 per 65. 175 per 65 pelek kaleng PCD 400. Tapi dengan untuk ukuran mobil ini sedan dengan ukuran ban 175 itu masih kurang nyaman ya menurut kita ya, menurut gue ya, yang pasti ya, karena tapaknya tuh kecil banget, jadi untuk pengereman atau kenyamanan kurang. Tapi ya makanya paling nanti di saat ada yang mau membeli ini mobil, ini di sini ada paketannya, paketan standar seperti ini, ada paketan standar seperti ini, ada yang paketan yang sudah ganti velg dengan ban yang lebar. Nah, itu paketannya nanti gue jelasin di sana nanti dengan ownernya. Nah, oke. Nanti di sini sih kita coba bawa jalan plus minusnya apa nanti gue jelasin tanpa ada kelebihan atau sejujur-jujurnya yang pasti. Oke, ayo kita coba. Kesannya kayak bukan bekas taksi sih, jadi kayak bawa mobil pribadi. Biasanya bekas taksi kan belum power window, ini kebetulan udah power window juga. Bukan power window sih, central lock, central lock masih kokang, masih manual. Nah, oke, kita bawa jalan. Ini AC dingin, kita bawa jalan. Oh, ini minusnya yang tadi gue bilang, engine mountingnya. Untuk mana? Coba tipnya. Wah, tipnya oke sih. Tipnya enak lah dengan harga segini. Kita coba tarikannya ya. Wah, tenaganya oke sih. Enak sih tenaganya. Kita injak lagi. Wah, tenaganya enak. Handlingnya pun enak. Asli, handlingnya pun enak. Setirnya juga udah di retrim ulang dengan pihak Bluebird. Gitu. Nah, kalau gitu ini kita mau ketemu ownernya. Jadi kita buat membicarakan harga sama dia ya. Yuk ikutin terus. 2000 years later. Gue udah sama ownernya, namanya Handik. Halo. Terima kasih Handik udah mau bolehin nge-review mobil ini dan gue coba mobil ini. Mobil ini sih nyaman. Nah, ini tadi yang gue bilang bicara harga. Nah, ini harga berapa sih? Oke. Untuk All New Limo tahun 2013 ini kita bisa DP minimal di 18 juta. 18 juta. 18 juta aja. Oke, dengan cicilan? Dengan cicilan sekitar 1,9 juta di 48 bulan. Di 4 tahun ya, di 4 tahun. Kalau dihitung kisaran per harinya sekitar nggak nyampe 70.000 lah. 70.000 guys, murah. Bener-bener murah. Lo Kalau beli ini- rokok 4 bungkus udah dapat mobil per Nah, hari. kebetulan yang ini tahun 2014 ya, DP juga bisa di 18 juta. Harga cash itu di 72.500.000 untuk cash. Oh, yang 2013 70 juta. 70 juta betul. Oh, beda 2,5 juta. Beda 2,5 juta. Beda tahun. Nah, ini kan kondisi standar. Nah, kalau yang kondisi yang udah rapih dalamnya velg ganti atau fog lamp atau lain sebagainya, itu ada paketannya nggak sih? Oh ada sih, kita minimal di paket 5 juta ya. Kita 5 juta udah kita ganti untuk velg ring 15 dengan ban 18565. Juga untuk kaca film di 60%. Kalau mau di 80 juga bisa sih. Kalau untuk fog lamp mungkin ada di upgrade yang selanjutnya di 10 juta kita udah kasih di velg, kaca film, double din, head unit, audio subwoofer. Terus include body kit juga untuk yang di paket 10 juta. Oh gitu. Itu bisa milih nggak sih? Sebenarnya kalau untuk body kit kan kita ada beberapa varian ya. Saya juga nggak bisa nyebut satu persatu, itu kita bisa milih untuk ketertarikan konsumen. Oh gitu. Nah ini oke, itu balik lagi ke penambahan kayak spare part ya. Kalau misalkan kondisi warna nih, warna ada ready apa aja sih? Kalau warna di sini kebetulan ready hitam, abu, putih, merah, merah candy kebetulan. Kalau untuk yang putih kebetulan sudah sold. Jadi kalau memang mau cari yang putih masih bisa nunggu PO sebelum berikutnya sih. Oh gitu. Request paling. Seumpama ada konsumen yang ingin memilih warna putih, itu kira-kira inden berapa lama? Kira-kira inden itu kurang lebih sampai 2 mingguan ya. 2 minggu ya. Oke, setelah DP masuk. Setelah DP masuk. Oke. Kita bantu carikan. Nah ini kalau untuk pemesanan bisa melalui Mas Handik ini. Nah nanti ada nomornya di bawah sini, sama Instagramnya apa? Instagramnya @handikarizkisaputra. Oke. So itu nanti di tag di sini, bisa tanya-tanya langsung. Ini lokasi di mana? Di Jalan Dewi Sartika, Ciputat, Tangerang Selatan. Oke, Bluebird Ciputat. Ciputat 2. Oke, kalau gitu. Oke, terima kasih.
cukup untuk review hari ini. Kondisi mobil gua akuin dengan harga segitu itu worth it banget lah, di bawah pasar banget. Yaudah, oke, kalau gitu terima kasih Om Andik. Yoi. Sampai ketemu lagi.